Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, setelah sekian lama akhirnya kita masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, dan kisah yang akan sama-sama kita dengarkan hari ini merupakan kisah yang dikirimkan oleh salah satu teman kita yang di dalam cerita ini ingin disebut namanya sebagai Irwan. Dan Irwan sendiri mengaku bahwa pada saat ini dia tinggal di ibu kota Jakarta, hanya saja kisah yang akan dia bagikan kepada kita kebetulan memang pada saat itu terjadi di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Dan sebagai informasi saja bahwasannya cerita yang akan sama-sama kita dengarkan kali ini merupakan cerita yang memiliki hubungan dengan sebuah pendakian gunung. Dan seperti biasa sebelum memulai disclaimer dulu bagi kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi rekam misteri merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para teman-teman kita yang memang dikirimkan melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan kisah-kisah yang kalian dengarkan itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. Dan memang rata-rata video yang ada di YouTube saya ini memiliki durasi yang panjang, jadi bagi kalian yang mungkin merasa cara saya membawakan cerita terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya. Atau sebaliknya, kalau misalkan kalian merasa cara saya membawakan cerita terlalu cepat, kalian bisa perlambat saja videonya. Dan ya, kita akan masuk ke bagian pertama dari ceritanya Irwan. Irwan mengatakan bahwasanya kisah yang dia ceritakan kepada kita ini terjadi sekitar tahun 2017-an. Dan pada saat itu Irwan ini usianya masih sekitar 21 sampai 22 tahunan. Dan Irwan sendiri mengaku bahwasanya semenjak SMA, dia memang memiliki hobi untuk mendaki gunung. Jadi memang naik turun gunung itu bukan menjadi sesuatu yang asing lagi bagi Irwan. Menurut Irwan sendiri, naik gunung itu menjadi salah satu obat ketika dia merasa sedang banyak pikiran atau sedang banyak masalah. Karena setiap kali dia melakukan hal tersebut, ketika dia sudah berada di atas gunung, dia merasa semua masalah yang pada saat itu dia rasakan bisa hilang begitu saja. Dan yang harus kalian ketahui dari sosok Irwan adalah, Irwan ini adalah seorang pendaki gunung yang ketika dia melakukan aktivitasnya, maka dia akan jarang sekali berada di rumah. Jadi ketika dia sedang mendaki gunung, dalam satu waktu dia bisa pergi ke beberapa gunung sekaligus. Jadi ibaratnya ketika dia pergi dari rumah, baru sekitar seminggu atau 10 hari kemudian dia kembali. Dan untungnya pada saat itu hobi yang dimiliki oleh Irwan ini memang disupport oleh orang tuanya. Bahkan pada saat itu orang tuanya Irwan ini juga menjadi penyumbang dana untuk hobinya Irwan, karena memang kebetulan pada saat itu Irwan ini belum memiliki pekerjaan. Karena memang ketika dia sudah lulus SMA, Irwan ini tidak melanjutkan untuk kuliah. Hingga kemudian ketika usianya Irwan ini menginjak sekitar 22 tahun, pada saat itulah Irwan ini merasa bahwa dia sudah memiliki lumayan banyak pengalaman untuk naik turun gunung yang berbeda-beda. Jadi pada saat itu dia berpikir ingin memanfaatkan kemampuannya tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Jadi di tahun tersebut Irwan ini mulai mengikuti beberapa jejak teman-teman dan senior-seniornya yang sudah terlebih dahulu menawarkan jasa mereka untuk menjadi seorang guide untuk seseorang yang ingin naik ke gunung tapi mereka nggak punya temen. Dan Irwan sangat senang melakukan hal tersebut karena pada saat itu Irwan berpikir dia bisa bekerja, dia bisa mendapatkan uang sekaligus dia bisa melakukan hobinya dia. Dan memang betul dalam waktu yang tidak terlalu lama, pada akhirnya waktu itu Irwan ini mendapatkan beberapa tawaran. Dan dia sudah sempat tuh melakukan beberapa perjalanan dengan orang-orang yang memang membayar jasanya dia sebagai seorang guide. Dan kata Irwan, semenjak dia menjalani pekerjaan tersebut, dia menjadi jarang lagi nih minta uang jajan kepada orang tuanya. Karena memang pada saat itu dia merasa dia sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Dan karena memang tawaran pekerjaan yang masuk kepada Irwan pada saat itu lama-kelamaan semakin banyak, pada akhirnya memang waktu yang dihabiskan oleh Irwan di rumah itu semakin jarang. Dan singkat cerita, pada akhirnya Irwan ini mendapatkan sebuah kesempatan untuk menjadi seorang guide dari seorang pendaki perempuan yang pada saat itu berasal dari salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Jadi pada saat itu mereka kontek-kontekan gitulah ya melalui nomor telepon. Terjadilah tawar-menawar mengenai jasa Irwan sebagai seorang guide, hingga pada akhirnya job tersebut memang betul-betul bisa didapatkan oleh Irwan. Jadi sudah deal nih tanggal ketika mereka akan pergi ke
gunung yang ada di Jawa Tengah tersebut. Dan waktu itu kata Irwan, ketika dia dan juga pendaki perempuan ini sudah sama-sama deal harga, mereka memang berjanji untuk saling bertemu saja langsung di base camp yang ada di bawah kaki gunung tersebut. Jadi kalau kalian belum pernah naik gunung, base camp itu adalah tempat berkumpulnya para pendaki-pendaki yang memang ingin naik ke atas gunung. Dan di dalam ceritanya, Irwan langsung menyebutkan nama pendaki perempuan itu adalah Niki. Kenapa dia tidak berusaha untuk menyamarkan nama pendaki perempuan tersebut? Nanti kalian akan menemukan jawabannya di akhir video. Dan perjalanan pun terjadi. Irwan pergi ke kota yang ada di Jawa Tengah tersebut kan. Dia menunggu sosok Niki itu datang hingga pada akhirnya mereka benar-benar bertemu di lokasi base camp. Mereka berkenalan di sana, ngobrol-ngobrol sebentar sampai akhirnya kemudian dimulailah pendakian tersebut. Dan memang sejak awal Niki ini sudah menyampaikan niatnya kepada Irwan bahwa dia ingin ngecamp di gunung tersebut. Jadi kayak nginep gitu di sana. Karena memang di keesokan paginya, Niki ini kepengen melihat matahari terbit dari puncak gunung. Dan Irwan bilang di dalam ceritanya, pendakian tersebut kurang lebih mereka mulai sekitar jam 9 pagi. Dan pada saat itu Irwan memang sudah memiliki rencana untuk membangun tenda, tempat di mana nanti dia dan Niki ini bermalam, di pos yang kira-kira memang jaraknya tidak terlalu jauh dengan puncak. Jadi pada saat itu memang dalam bayangannya Irwan, dia kepengen sampai di tempat dia akan membangun tenda tadi itu sekitar sore. Dan Irwan bilang sebetulnya perjalanan yang dilalui oleh mereka pada hari tersebut itu sama sekali nggak ada kesulitan. Meskipun memang dalam pendakian tersebut langkah kakinya Niki ini terlihat agak lambat. Karena memang kebetulan Niki ini sudah bilang kepada Irwan kalau dia adalah seorang pendaki pemula yang belum terbiasa untuk naik turun gunung dengan langkah yang cepat. Dan dalam pendakian tersebut Irwan sendiri mengakui bahwa sepertinya Niki ini adalah seseorang yang cukup pendiam. Jadi dia emang nggak banyak ngomong. Hanya saja meskipun begitu, Niki ini adalah orang yang baik. Jadi setiap kali mereka ini istirahat gitulah ya, Niki ini akan selalu membagi perbekalannya untuk Irwan. Jadi ketika orang naik gunung kan pasti mereka akan membawa konsumsi gitu ya. Entah itu coklat, entah itu roti. Dan biasanya Niki ini akan selalu membagi makanan yang dia bawa kepada Irwan. Dan di sore harinya pada akhirnya waktu itu Irwan dan Niki ini sampai di sebuah pos yang memang biasanya digunakan oleh para pendaki yang ngecamp untuk membangun tenda mereka. Jadi area landai gitu loh. Jadi datarannya itu luas dan tidak dipenuhi oleh pepohonan ataupun semak-semak. Dan ketika mereka sampai di sana, memang kata Irwan, suasana yang ada di situ tidak terlalu ramai seperti biasanya. Cuma pada saat itu Irwan berpikir, oh mungkin karena weekday kali ya, makanya nggak rame. Karena memang kebetulan pada saat itu Irwan dan Niki ini mendaki di saat weekday, bukan weekend. Dan karena pada saat itu Irwan bertugas sebagai seorang guide, jadi memang waktu itu dia bertanggung jawab untuk membangunkan tenda, baik itu untuk Niki ataupun untuk diri dia, supaya nanti mereka bisa beristirahat. Jadi ketika kemudian Irwan ini sibuk untuk membangun tenda tersebut, Niki ini agak melipir sedikit. Dia beristirahat sambil mendengarkan musik menggunakan headphone-nya. Dan yang paling Irwan sadari dalam situasi tersebut adalah tenda-tenda yang ada di sekitar mereka, yang pada saat itu sudah berdiri, yang udah ada pendaki istirahat di dalamnya, itu paling hanya sekitar 5-6 tenda doang. Dan selesai membangun tenda, pada saat itu Irwan melakukan pekerjaannya yang lain. Dia harus memasak beberapa masakan kan untuk Niki ini makan. Dan setelah makanan tersebut selesai dimasak, pada akhirnya Niki dan Irwan ini makan bersama. Jadi posisinya pada saat itu mereka berdua duduk di depan tenda mereka sambil ngobrol-ngobrol ringan gitu. Dan Irwan sendiri mengakui ketika dia dan Niki sudah sama-sama sampai di area ngecamp tersebut, memang suasana yang ada di antara dia dan juga Niki ini sudah bisa dibilang lumayan lebih mencair lah dibandingkan sebelumnya. Dan pada saat itu Niki ini sempat meminta tolong kepada Irwan untuk mengambil beberapa fotonya dia. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata Irwan di dalam ceritanya, pada saat itu Niki ini sempat untuk meminta tolong diambilkan foto di sebuah lokasi yang sebetulnya sering dibicarakan oleh para pendaki-pendaki lain, karena memang pada saat itu banyak pendaki-pendaki yang berpendapat bahwasanya foto di titik tersebut itu adalah sesuatu yang pamali. Jadi kan yang namanya pendakian seperti itu pasti adalah ya aturan-aturan tertentu, larangan-larangan tertentu yang memang kadang tidak tertulis tapi dihormati oleh orang-orang yang naik ke gunung tersebut. Dan Irwan ini sudah sempat
menjelaskan kepada Niki. Tapi Niki ini kayak orang-orang yang nggak percaya gitulah. Dia kayak skeptis. Waktu itu dia bilang kepada Irwan, ya udah sih mas, nggak apa-apa, ambil aja foto saya, 1 atau 2. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, biar saya yang tanggung resikonya. Dan karena pada saat itu Irwan juga nggak terlalu percaya sama yang namanya hal-hal mistis. Dan posisinya pada saat itu dia juga sudah memperingatkan Niki, tapi Niki juga nggak mau mendengarkan. Akhirnya pada saat itu Irwan juga berpikir, ya udahlah ya, toh mereka berdua juga nggak ngelakuin sesuatu yang salah, nggak ngelakuin sesuatu yang melanggar norma-norma. Jadilah pada saat itu akhirnya Irwan ini menuruti keinginan Niki. Fotolah Niki ini di titik yang dibilang pamali tersebut oleh para pendaki yang lain. Jadi memang pada saat itu Niki ini sengaja membawa kamera profesional gitu dari rumahnya. Rupanya memang dia ini suka foto-foto gitu anaknya. Dan kalau misalkan kalian bertanya-tanya sebetulnya spot apa sih yang pada saat itu dibilang pamali oleh orang-orang yang biasanya naik turun gunung itu, sayangnya memang di dalam ceritanya Irwan ini merasa enggan untuk mengatakan secara gamblang spot foto yang diambil oleh Niki waktu itu sebetulnya apa. Karena Irwan ini takutnya nanti akan menyinggung beberapa pihak gitulah ya. Hanya saja yang jelas Irwan ini hanya memberikan sedikit clue bahwasanya titik tersebut ada kayak semacam mata airnya gitu. Dan konon katanya memang di mata air tersebut banyak sekali hal-hal mistis yang terjadi. Dan sebetulnya para pendaki juga banyak yang nggak percaya dengan hal tersebut. Hanya saja meskipun para pendaki itu tidak semuanya percaya, mereka tetap respect dengan aturan-aturan yang memang sudah ada di sana meskipun tidak tertulis. Lalu sekitar jam 8 malam pada saat itu posisinya Niki dan Irwan ini masih ngobrol bareng di depan tenda mereka. Dan karena memang pada saat itu tenda yang ada di sekitar mereka juga tidak terlalu rame, makanya penerangan yang ada di sekitar mereka pada saat itu juga bisa dibilang lumayan minim. Mereka cuma mengandalkan cahaya dari lampu kecil yang pada saat itu memang digantungkan di masing-masing tenda milik mereka. Dan sekitar jam 8 itulah Irwan bilang tiba-tiba saja Niki ini berpamitan untuk masuk terlebih dahulu ke dalam tendanya dia. Karena pada saat itu Niki mengaku bahwa perutnya itu kayak sakit, kayak melilit. Dan melihat bagaimana ekspresi wajahnya Niki yang pada saat itu memang kelihatan kesakitan sambil megangin perutnya, pada saat itu Irwan ini kayak ngerasa agak panik juga. Karena bagaimanapun kan Niki ini adalah tanggung jawabnya dia. Jadi pada saat itu Irwan ini sempat menawarkan obat. Bahkan pada saat itu Irwan juga sempat menawarkan bantuannya dia kalau misalkan sewaktu-waktu nanti Niki ini minta ditemani untuk buang air. Karena yang namanya mules barangkali aja mau dikeluarin gitu kan ya. Dan pada saat itu Niki ini cuma mengangguk aja, jadi dia cuma mengiyakan aja, lalu dia langsung masuk ke dalam tendanya. Dan waktu itu kata Irwan gak ada hal yang gimana-gimana ketika dia kemudian melihat Niki ini sepertinya sudah tertidur dengan lelap di dalam tendanya dia. Akhirnya waktu itu Irwan ini memutuskan untuk masuk ke tendanya sendiri. Jadi dia juga kepengen istirahat. Mengingat nanti dini hari kan dia harus melanjutkan perjalanan ke puncak. Karena memang pada saat itu Niki ini kan ngejar sunrise. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah Irwan bilang selama dari awal dia perjalanan sampai akhirnya dia tidur di dalam tenda tersebut, cuaca di gunung itu bisa dibilang lumayan cerah. Jadi sama sekali nggak kelihatan ada tanda-tanda bakal turun hujan ataupun bakal ada badai. Hingga kemudian tidak terlalu jelas jam berapanya, karena pada saat itu memang Irwan ini terlalu lelap dalam tidur. Tapi pada saat itu mungkin sekitar dini hari, Irwan ini merasa ada seseorang yang memanggil dia dari luar tenda. Dan otomatis pada saat itu Irwan kebangun dong. Jadi dia kayak duduk gitu di dalam tendanya sambil ngedengerin suara orang yang waktu itu memanggil dia. Dan setelah didengarkan beberapa saat, pada akhirnya waktu itu Irwan menyadari kalau sepertinya suara yang sedang memanggil dia waktu itu adalah suaranya Niki. Jadi waktu itu Irwan buru-buru lah keluar dari tendanya karena takut Niki ini butuh sesuatu. Dan benar saja ketika kemudian Irwan ini sudah keluar dari tendanya, pada saat itu dia melihat sosok Niki ini sudah berdiri di depan tenda tersebut sambil megangin perutnya. Dan lagi-lagi waktu itu Niki menunjukkan ekspresi wajah yang memang sepertinya sedang kesakitan. Tentu saja pada saat itu Irwan langsung bertanya kepada Niki, kenapa Mbak, butuh sesuatu atau enggak? Nah waktu itu akhirnya Niki ini menjawab bahwa dia minta ditemenin. Dia kepengen buang air besar karena perutnya itu mules. Jadi pada saat itu Irwan langsung masuk ke dalam tendanya untuk mengambil headlamp, untuk mengambil sekop kecil. Dan setelahnya barulah Irwan menemani Niki untuk berjalan ke sebuah area yang memang sepi, yang kira-kira memang bisa dijadikan tempat untuk buang air besar. Dan bagi kalian yang mungkin belum memiliki pengalaman naik gunung, kalian harus tahu bahwasannya pendaki yang kebetulan sedang naik gunung kemudian ngerasa mules gitulah ya,
pengen buang air besar, biasanya mereka akan menggali sebuah lubang. Tentu saja di tempat yang kira-kira aman gitu, yang nggak mungkin dilewatin ataupun diinjak sama pendaki yang sedang naik ataupun turun. Tapi koreksi ya, semisal saya salah. Soalnya saya juga udah lumayan lama nggak naik ke gunung. Barangkali ada cara-cara yang sekarang sudah berbeda. Dan hal tersebutlah yang kemudian dilakukan oleh Irwan. Jadi pada saat itu dia langsung berinisiatif untuk menggalikan lubang supaya nantinya Niki ini bisa buang air besar di sana. Dan setelah lubang tersebut selesai dia gali, pada saat itu Irwan ini ngomonglah sama Niki, "Mbak, silahkan saya tunggu di sana." Jadi pada saat itu Irwan ini memutuskan untuk pergi mungkin sekitar 10 meteran lah gitu. Jadi dia ini berdiri bersandar di sebuah pohon dengan posisi membelakangi tempat di mana Niki ini sedang buang air. Dan ada satu hal yang saya lupa sampaikan, di dalam ceritanya Irwan bilang, ketika dalam perjalanan dia menemani Niki menuju ke tempat di mana Niki ini bisa buang air, tiba-tiba saja pada saat itu hujan gerimis turun. Dan waktu itu Irwan ini sudah sempat berhenti sebentar untuk bertanya kepada Niki, "Mbak, boleh enggak saya balik sebentar ke tenda untuk ngambil jas hujan?" Karena dia ngerasa nggak tega kalau misalkan Niki ini nantinya harus basah karena air gerimis. Tapi pada saat itu Niki menolak. Kata Irwan, waktu itu Niki cuma bilang, "Nggak usah, nggak apa-apa." Jadi pada saat itu akhirnya mereka memang melanjutkan perjalanan dalam kondisi yang waktu itu memang sedang gerimis. Tapi memang gerimisnya tuh nggak lebet ya. Jadi airnya tuh kayak masih jarang-jarang jatuhnya. Dan Irwan bilang di dalam ceritanya, ketika dia sedang berdiri bersandar pada sebuah pohon dalam posisi membelakangi Niki, otomatis pada saat itu kan pandangannya menyapu ke area depan, tempat di mana seharusnya tenda-tenda para pendaki lain itu berdiri. Termasuk tendanya Niki dan juga tendanya Irwan. Tapi ketika kemudian pada saat itu Irwan berdiri di sana, dia melihat ke area tersebut, dia baru menyadari bahwa yang ada di tempat itu hanyalah tendanya dia dan juga tendanya Niki. Tenda para pendaki yang lain yang sebelumnya sempat dia lihat ketika sore, yang jumlahnya sekitar 5-6, itu udah nggak ada. Dan memang pada saat itu Irwan ini sempat kaget. Karena dia nggak nyangka aja di tempat seluas itu ternyata hanya tinggal dia dan juga Niki. Tapi pada saat itu Irwan berpikir, oh mungkin para pendaki tersebut memang sudah menggulung tenda mereka karena memang mereka ini ingin mengejar summit di puncak. Jadi mereka ini sudah memulai pendakian. Dan memang hal tersebut adalah sesuatu yang nggak aneh ketika kamu sedang mendaki gunung. Banyak orang-orang yang memutuskan untuk mendaki gunung di jam-jam sekitar dini hari karena mereka memang ingin melihat matahari terbit di atas puncak. Jadilah pada saat itu Irwan ini nggak kepikiran yang macem-macem. Dia terus menunggu Niki sambil bersender di pohon tersebut. Tapi ketika kemudian Irwan ini merasa Niki kok lama gitu kan ya, udah 5 menit, udah 10 menit, kok nggak selesai-selesai. Pada akhirnya waktu itu Irwan ini mencoba untuk memanggil Niki. "Mbak Niki, udah selesai belum?" Dan gak lama setelahnya, Irwan ini mendengar sahutan yang suaranya mirip dengan suaranya Niki. Dan suara tersebut bilang, "Belum." Dan ketika sudah mendengar jawaban tersebut, akhirnya Irwan ini diem lagi. Karena nggak mungkin dong dia maksa Niki untuk cepat-cepat selesai. Hanya saja memang pada saat itu Irwan ini udah ngerasa nggak nyaman aja. Kalian bayangkan dia harus menunggu Niki sendirian di tempat yang sangat sepi, gelap. Apalagi pada saat itu hujan gerimis itu sudah mulai membuat badannya tuh kerasa dingin. Karena memang ketika dia keluar dari tenda, Irwan ini posisinya sedang memakai jaket yang tidak proper untuk menghadapi cuaca yang sedang diguyur hujan. Jadi memang Irwan bilang pada saat itu dia nungguin Niki sambil ngusap-ngusap tangannya gitu karena dia ngerasa dingin. Dan Irwan bilang ketika dia kembali menunggu Niki gitu sampai selesai, ini nambah 5 menit lagi, nambah 10 menit lagi, kok Mbak Niki nggak muncul-muncul. Pada akhirnya waktu itu Irwan kembali memutuskan untuk memanggil, "Mbak Niki sudah atau belum? Mbak Niki kenapa? Butuh sesuatu atau enggak?" Karena pada saat itu Irwan berpikir barangkali aja terjadi sesuatu gitu kan kepada Niki. Dan memang di panggilan kedua tersebut Irwan bilang Niki ini lumayan lama nggak menyahut. Barulah sekitar beberapa menit kemudian Irwan ini mendengar suaranya Niki. Dan waktu itu lagi-lagi Niki ini cuma ngejawab, "Belum." Dan mendengar jawaban tersebut, sebenarnya Irwan ini ngerasa lumayan lega juga. Karena setidaknya dia tahu kalau Niki ini nggak kenapa-napa gitu. Jadi meskipun waktu itu badannya udah lumayan kedinginan, mau nggak mau, ya Irwan ini nunggu lagi. Dan karena dia udah nggak kuat berdiri, akhirnya Irwan ini memutuskan untuk nunggu sambil jongkok. Sambil beberapa kali itu dia kayak ngeliatin jam tangannya. Dan yang waktu itu ada di dalam pikirannya Irwan adalah, mungkin Mbak Niki ini lagi terlalu mules kali ya. Makanya waktu yang dia perlukan untuk buang air itu lumayan lama.
Tapi meskipun Irwan sudah menambah beberapa waktunya untuk tetap menunggu Niki di tempat tersebut, Niki ini nggak muncul-muncul lagi gitu. Pada akhirnya waktu itu dengan agak tidak sabar, Irwan ini berusaha untuk kembali memanggil Niki. Mbak Niki udah atau belum? Karena memang pada saat itu posisinya Irwan ini badannya udah gemeteran, dia udah kedinginan. Dan lagi-lagi di panggilan ketiga tersebut, Niki ini lama banget nyautnya. Sampai-sampai pada saat itu, Irwan ini sudah bersiap-siap ngelongok gitu ke area belakang. Karena dia takut Niki kenapa-napa. Dan barulah sekitar 2 menit kemudian, suaranya Niki ini kembali terdengar oleh Irwan. Dan lagi-lagi jawabannya cuma, belum. Tapi meskipun waktu itu Irwan sudah mendengar jawaban yang diberikan oleh Niki, entah kenapa perasaannya tuh kayak nggak enak. Karena dalam 3 panggilan tersebut, Niki ini cuma ngejawab singkat doang, jadi kayak belum. Padahal waktu itu Irwan ini berusaha untuk bertanya dengan kalimat yang panjang, tapi nggak ada satupun yang dijawab oleh Niki. Pada akhirnya waktu itu Irwan ini nekat. Ya udahlah, mau gimana pun saya samperin aja tempat di mana Mbak Niki ini buang air. Mau dia marah atau mau dia ngambek terserah. Yang penting niat saya baik. Saya takut dia kenapa-napa. Jadilah pada saat itu Irwan memutuskan untuk menerobos malam, menerobos sepi, menerobos hujan gerimis. Dia berjalan cepat menuju tempat di mana sebelumnya dia menggalikan lubang untuk Niki buang air. Dan benar saja, Irwan betul-betul terkejut ketika dia sampai di tempat tersebut. Ternyata dia tidak melihat adanya sosok Niki di sana. Jadi yang dia lihat waktu itu ya cuma lubangnya doang, lubang tanah doang yang tadi dia buat. Nikinya tuh nggak ada. Dan lubangnya tuh nggak keisi apa-apa. Jadi bisa dipastikan pada saat itu Niki tidak buang air. Dan karena fakta tersebut semakin paniklah Irwan. Karena dia takut pada saat itu Niki ini kayak berjalan ke sembarang arah. Padahal waktu itu kan posisinya malam, gelap, jalanan itu sama sekali nggak kelihatan. Apalagi waktu itu Niki ini masih pemula, dia sama sekali belum tahu jalanan yang ada di gunung itu. Dan dengan segala prasangka yang udah macem-macem di dalam kepalanya Irwan, pada akhirnya waktu itu Irwan ini kepikiran untuk segera menyusul Niki. Meskipun pada saat itu dia nggak tahu Niki ini pergi ke arah yang mana. Dan yang harus kalian bayangkan di sini adalah area sekeliling dari tempat tersebut itu ditumbuhi oleh semak-semak belukar yang lumayan rapat. Karena memang tempat tersebut bukanlah jalur pendakian, bukan jalur yang sudah dibuka. Tapi Irwan tetap nekat untuk menerobos tempat tersebut karena dia berpikir pada saat itu nggak ada jalur lain yang sekiranya bisa dilewati oleh Niki selain tempat tersebut. Karena kalau misalkan Niki ini berjalan ke arah depan, otomatis dia sudah berpapasan dengan Irwan sebelumnya. Karena memang jalanan tersebut cuma ada satu jalur doang untuk keluar dan masuk. Jadilah pada saat itu di suasana gerimis, kemudian gelap pula, Irwan hanya mengandalkan cahaya yang berasal dari headlamp-nya saja. Pada saat itu Irwan berusaha untuk membuka jalan dengan lengannya dia. Jadi dia kayak ngedorongin semak-semak ranting-ranting gitu. Dia agak nunduk-nunduk supaya dia bisa jalan di area tengah-tengah semak-semak belukar tersebut. Dan mirisnya karena memang pada saat itu Irwan juga belum mengetahui jalur yang dia lewati. Apalagi pada saat itu posisinya dia memang membuka jalur secara asal-asalan. Pada akhirnya waktu itu secara tidak sengaja kakinya Irwan ini tergelincir, dia terpleset. Dan semuanya terjadi dengan sangat cepat hingga pada akhirnya Irwan ini kayak jatuh dari sebuah tebing. Meskipun tebingnya itu bukan tebing curam ya dan tidak terlalu dalam juga. Jadi permukaan tebingnya tuh kayak masih rumput-rumput meskipun ada beberapa bebatuan juga. Dan hal pertama yang dirasakan oleh Irwan pada saat itu adalah punggungnya pedes. Karena ketika dia jatuh, itu posisinya dia terlentang. Dan ketika dia terlentang gitu, otomatis kan punggungnya tuh kayak menghantam batu-batu, ranting-ranting, duri-duri gitu ya. Dan Irwan bilang, ketika dia terjatuh, dia sama sekali nggak bisa ngelihat apa-apa. Karena kebetulan headlamp yang dia pakai itu lepas. Kemudian di sekitar dia nggak ada sumber cahaya. Apalagi pada saat itu posisinya hujan gerimis, jadi memang betul-betul licin. Meskipun pada saat itu Irwan sudah berusaha untuk memegang sesuatu di sekitar dia, maksudnya supaya dia nggak terperosok semakin dalam, tapi hal tersebut tidak berhasil dia lakukan. Dia betul-betul langsung jatuh, sampai pada akhirnya waktu itu Irwan ini merasa bagian tulang ekornya itu menghantam sebuah batu. Tapi pada saat itu antara bersyukur dan juga merasa sakit,
Irwan ini langsung berhenti di atas batu tersebut. Jadi ibaratnya waktu itu dia merasa bersyukur karena menghantam batu tersebut sampai dia nggak harus jatuh lebih dalam lagi. Tapi di sisi yang lain dia juga merasa kesakitan karena harus menghantam batu tersebut. Dan menurut Irwan, ketika kemudian dia mendarat di atas batu tersebut, dia berhenti di sana. Posisinya dia itu tertelungkup dengan satu kaki yang memang agak bengkok gitu loh, agak melipat. Tapi pada saat itu Irwan sama sekali nggak berani menggerakkan badannya terlalu ekstrim. Yang pertama karena dia nggak bisa ngelihat apapun di sekitar dia. Waktu itu dia ngerasa takut, semisal dia melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan, ujung-ujungnya itu akan membuat dia jatuh dari batu tadi dan terperosok lebih dalam. Tentu saja hal tersebut akan bahaya buat dia. Kemudian hal yang kedua, pada saat itu memang Irwan ini ngerasa badannya sakit. Jadi dia memang nggak bisa melakukan gerakan yang terlalu gimana-gimana. Dan kata Irwan waktu itu dia sudah pasrah dengan takdirnya dia. Dia udah kepikiran yang macem-macem. Karena dia ngerasa kakinya tuh kayak bener-bener sakit. Kemudian di ujung matanya itu ketika dia megang, dia kayak ngerasa ada yang basah-basah gitu di matanya. Tapi pada saat itu dia bahkan nggak bisa ngelihat yang basah-basah itu apa. Meskipun memang kemungkinan itu adalah darah. Karena memang segelap itu tempat di mana Irwan ini terperosok. Jadi sampai di sini kalian harus membayangkan bagaimana posisi Irwan waktu itu. Dia jatuh tertelungkup, dia nggak berani untuk duduk, dia nggak berani untuk terlentang. Jadi dia bertahan dengan posisi tersebut, dia menahan rasa sakitnya, sambil sesekali dengan suaranya yang bergetar, dia berusaha untuk meminta tolong. Siapa tahu aja ada orang yang kebetulan lewat, bisa mendengar suaranya dia. Hanya saja memang pada saat itu, Irwan ini tidak berhasil mendapatkan pertolongan dari siapapun di malam tersebut. Dan Irwan sendiri juga merasa nggak tahu apa yang membuat dia merasa ngantuk sekali pada saat itu, hingga pada akhirnya dia tertidur. Dan kata Irwan, ketika dia tertidur, dia sadar betul kalau misalkan di dalam tidurnya waktu itu dia bermimpi bahwa kejadian yang sama tentang dia dan Niki yang berjalan berdua menuju tempat di mana Niki ini akan buang air, itu kayak terulang lagi. Bahkan momen ketika Irwan ini memanggil Niki kemudian dijawab belum gitu kan ya, itu juga terulang di dalam mimpinya Irwan. Dan nggak tahu kenapa Irwan kayak ngerasa takut sekali di dalam mimpi tersebut. Sampai pada akhirnya Irwan ini mendengar ada suara yang memanggil dia sambil menepuk-nepuk pahanya. Dan panggilan yang didengar oleh Irwan pada saat itu adalah suara anak kecil yang kurang lebihnya memanggil Irwan dengan panggilan, "Om, bangun Om, Om." Dan Irwan mengaku ketika panggilan tersebut terdengar oleh dia langsung tersentak dari tidurnya. Dan dia ngerasa kaget ketika saat itu dia melihat ada sosok anak kecil, laki-laki, yang mungkin usianya sekitar 10 tahunan, itu lagi berdiri di depannya dia. Dan yang harus kalian ingat, sosok anak laki-laki tersebut sama sekali tidak memakai alas kaki. Kemudian dia cuma pakai baju oblong doang sambil pakai celana pendek gitu, kayak celana main. Dan saat itu Irwan ini sempat bengong ngeliatin anak itu, karena dia kayak nggak yakin kalau misalkan anak sekecil itu bisa sampai di jalur tersebut. Tapi menepiskan semua rasa herannya waktu itu, tiba-tiba saja Irwan ini kembali dikejutkan dengan pertanyaan yang diajukan oleh anak kecil tadi. Jadi anak kecil tersebut bertanya kepada Irwan, "Om jatuh?" Dan kata Irwan pada saat itu sebenarnya dia ingin langsung menjawab, dia ingin langsung mengangguk. Tapi ketika hal tersebut baru saja ingin dia lakukan, tiba-tiba saja Irwan ini langsung ngerasain sakit yang luar biasa pada pergelangan kakinya. Jadi sebelum Irwan ini sempat menjawab pertanyaan anak kecil tadi, Irwan ini udah keburu nangis duluan. Jadi Irwan ini benar-benar nangis, dia benar-benar ngeluarin air mata gitu di depan anak kecil tadi sambil megangin kakinya. Dan kata Irwan, mungkin karena anak kecil tersebut kayak ngerasa kasihan gitu kan ya kepada Irwan, akhirnya waktu itu anak kecil tadi kayak berusaha membantu Irwan menghapus air matanya. Dan tanpa banyak bicara, akhirnya anak kecil tadi berusaha untuk membantu Irwan membuka sepatu dari kaki Irwan yang saat itu sedang sakit. Dan anak kecil tersebut membuka sepatunya Irwan dengan sangat hati-hati. Tapi meskipun hati-hati kan yang namanya kaki sakit kan tetap aja kerasa sakit gitu ya ketika kesenggol. Dan waktu itu Irwan sempat ngejerit. Dan Irwan sendiri juga jujur sempat merasa ragu. Kenapa anak kecil itu tiba-tiba berinisiatif untuk membuka sepatunya dia? Kepengen apa? Emang dia bisa apa gitu kan? Dan siapa sangka ketika kemudian sepatunya Irwan itu sudah dilepas oleh anak kecil tadi, dengan tangannya yang sangat lihai, anak kecil itu kemudian memijat bagian pergelangan kakinya Irwan. Dan wajahnya tuh sangat serius ketika dia memijat kakinya Irwan.
Dan saking sakit sekaligus takutnya Irwan ketika dia melihat kondisi kakinya yang sedang terkilir, pada saat itu akhirnya Irwan ini nangis sambil nutupin mukanya dengan kedua tangan. Jadi dia udah benar-benar pasrah lah, terserah anak kecil itu pengen ngelakuin apa sama kaki saya. Kalau misalkan bisa sembuh, bisa mendingan, ya alhamdulillah, syukur. Dan kata Irwan, pada saat itu dia masih ingat benar ketika anak kecil itu memijat pergelangan kakinya Irwan. Tiba-tiba saja beberapa saat kemudian Irwan ini ngedenger suara kakinya tuh kayak krek gitu. Dan pada saat itu Irwan sempat kaget. Dia langsung lihat kakinya karena dia takut tiba-tiba kakinya lepas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kemudian suara krek tadi dia dengar, anak kecil tersebut kayak tersenyum gitu kepada Irwan, kemudian melepaskan pergelangan kakinya Irwan. Pada saat itu Irwan merasa kakinya sudah lumayan mendingan. Jadi udah nggak kayak sesakit sebelumnya. Dan ketika Irwan ini masih bengong liatin kakinya yang tiba-tiba saja bisa mendingan, pada saat itu anak kecil tadi bilang sesuatu lagi kepada Irwan. Yang kurang lebihnya anak itu bilang gini, "Om, kakinya udah mendingan, udah sana pulang." Dan kata Irwan, ketika anak tersebut bicara dengan dia, Irwan ini sejujurnya sempat tertegun gitu melihat anak itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi waktu itu Irwan ini kayak ngeliatin pakaian anak ini kok biasa aja, udah tuh dia nggak pakai alas kaki apa-apa, tapi dia bisa sampai ke ketinggian tersebut tanpa kayak kelihatan capek, tanpa kayak kelihatan susah. Jadi pada saat itu Irwan sempat berpikir bahwa sepertinya anak kecil itu merupakan Akamsi yang berasal dari gunung tersebut. Jadi buat kalian yang belum tahu Akamsi itu apa, Akamsi itu singkatan dari anak kampung sini. Koreksi kalau misalkan saya salah ya. Jadi itu adalah sebuah sebutan bagi anak-anak yang memang tinggalnya dekat di area gunung, yang memang menjadikan gunung itu sebagai arena bermainnya mereka. Jadi mereka ini sudah terbiasa naik turun gunung dengan pakaian seadanya, dengan alas kaki seadanya. Dan terkadang fisik mereka itu jauh lebih kuat loh dari pendaki-pendaki yang jarang sekali menapaki gunung. Dan di saat itu pula lah Irwan ini baru menyadari di mana posisi dia terjatuh. Untungnya memang pada saat itu dia tidak terjatuh dari tempat yang terlalu tinggi. Dan untungnya lagi di area batu tempat di mana Irwan ini mendarat, itu tidak ada jurang-jurang atau tebing-tebing yang jauh lebih dalam. Jadi bisa dibilang area di sekitar situ masih aman lah kalau misalkan Irwan ini pengen mencoba untuk turun pelan-pelan. Tapi jujur saja pada saat itu Irwan bilang, satu-satunya hal yang langsung teringat oleh dia ketika dia terbangun adalah sosok Niki. Karena bagaimanapun kan pada saat itu Niki ini masih dalam tanggung jawabnya. Itulah kenapa ketika kemudian anak kecil tersebut menyuruh Irwan ini untuk pulang, tiba-tiba saja Irwan ini bertanya kepada anak kecil tadi, "Dek, kalau misalkan saya pengen kembali ke atas, bisa enggak? Kalau bisa, lewat jalur mana?" Dan pada saat itu posisinya mereka berdua ini sama-sama ngelihat ke bagian atas, ke titik di mana awalnya Irwan ini jatuh terperosok. Tapi pada saat itu dengan wajah seriusnya, anak kecil tersebut bilang kepada Irwan, "Om nggak bisa naik ke atas lagi, nggak ada jalan, jalannya ketutup. Kalau Om udah jatuh ke sini, pilihannya ya cuma turun." Dan memang sebetulnya Irwan agak kaget dengan jawaban yang diberikan oleh anak tadi. Kagetnya karena waktu itu dia berpikir, aduh gimana ya, berarti saya nggak bisa menjemput Mbak Niki. Saya juga nggak bisa ngebawa barang-barangnya Mbak Niki dan juga barang-barangnya Irwan sendiri yang masih tertinggal di area camp. Dan pada saat itu Irwan percaya dengan omongannya anak kecil tersebut. Kenapa? Karena kata Irwan, meskipun dia sudah beberapa kali mendaki gunung tersebut, area tempat di mana dia terjatuh waktu itu sama sekali belum pernah dilihat oleh Irwan sebelumnya. Jadi dia kayak nggak kenal dengan area tempat dia jatuh, dan dia juga nggak ngeliat ada jalan yang tersedia yang sekiranya bisa membuat Irwan ini bisa putar balik ke atas. Dan ketika Irwan ini lagi bengong, jadi dia kayak lagi mikirin, gua harus gimana gitu kan ya. Nah tiba-tiba saja waktu itu Irwan kembali mendengar anak kecil tadi bicara, "Om, mau saya anterin turun apa enggak?" Tapi pada saat itu Irwan ini posisinya nggak langsung ngejawab. Dia kayak masih ngeliatin area atas gitu, tempat di mana dia awalnya jatuh. Nah, waktu itu tiba-tiba saja anak kecil tersebut bilang kepada Irwan, "Om, nggak usah khawatir. Temen Om itu udah ada yang nolongin. Percaya deh sama saya, di atas udah nggak ada siapa-siapa." Nah, karena merasa aneh dengan omongan yang diucapkan oleh anak kecil tadi, akhirnya Irwan ini nanya dong sama dia, "Kok kamu tahu? Kamu tahu dari mana?" Lalu dengan gayanya yang apa adanya gitu kan ya, yang sederhana, bocil-bocil polos gitu, pada akhirnya anak tersebut menjawab lah, "Saya kan tiap hari main di sini Om, naik turun di gunung ini, jadi saya tahu semuanya."
Dan kata Irwan, nggak tahu kenapa pada saat itu kayak ya dia percaya dengan setiap hal yang diucapkan oleh anak kecil tadi. Dan pada saat itu Irwan juga berpikir dengan kondisi badan dia yang seperti itu, kayaknya dia juga nggak bisa untuk kembali naik ke atas, kemudian turun sambil membawa barang-barangnya Mbak Niki dan juga barang-barangnya dia yang tertinggal. Ibaratnya jangankan bawa barang-barang yang berat kayak gitu, dia bawa badan sendiri aja belum tentu bisa dengan kondisi kakinya yang terkilir. Jadilah pada saat itu Irwan memutuskan untuk menerima tawaran anak kecil tadi yang mau menemani dia turun. Karena waktu itu Irwan ini sudah percaya dengan disclaimer-nya anak kecil tersebut bahwa dia sudah hafal dengan jalur-jalur kecil yang tidak banyak diketahui oleh pendaki lain yang ada di gunung tersebut. Dan akhirnya setelah berpikir beberapa saat, pada saat itu Irwan ini bertanyalah kepada anak kecil tadi, "Dek, kamu bisa nolongin saya turun nggak dari sini? Soalnya saya ngerasa saya belum pernah melalui jalur ini di pendakian sebelumnya." Dan tanpa menjawab dengan kalimat-kalimat, pada saat itu anak kecil tersebut langsung mengangguk dan tersenyum. Dengan lincah, dengan bersemangat gitu kan, anak kecil tersebut langsung lompat dari atas rumput tempat di mana sebelumnya dia berdiri. Kemudian dia berusaha untuk memegangi tangannya Irwan, supaya Irwan ini kayak ada pegangan ketika dia sedang melangkah pelan-pelan berusaha untuk turun dari area dataran tinggi tersebut. Dan memang untungnya waktu itu Irwan tidak harus bersusah payah untuk turun dari atas batu tempat dia mendarat tadi, sampai akhirnya kemudian dia sampai ke area kayak jalanan setapak gitu yang ada di bawah mereka. Dan yang harus kalian ingat di sini adalah tempat di mana kemudian Irwan dan juga anak kecil tersebut turun untuk melalui perjalanan mereka itu dipenuhi dengan semak belukar. Jadi bukan jalanan setapak yang memang sudah dibuka sejak awal. Dan sebetulnya dalam perjalanan tersebut Irwan juga sempat merasa skeptis dengan kemampuan anak kecil tadi. Karena kalian bayangkan, pada saat itu Irwan sama sekali merasa belum pernah melewati jalanan tersebut. Di kanan kiri mereka ditutupi oleh semak-semak yang terlihat sekali belum pernah dilalui oleh orang lain. Tapi dengan yakinnya, anak kecil tersebut berusaha untuk membuka jalur itu. Jadi anak kecil tersebut berusaha untuk membabat rumput-rumput, membabat kayak semak-semak dengan ranting-rantingnya gitu, supaya dia dan juga Irwan ini bisa lewat. Dan waktu itu Irwan juga sempat ngerasa nggak percaya dengan apa yang dilakukan oleh anak kecil tadi. Dan kalian percaya nggak? Pada saat itu dalam beberapa kesempatan Irwan ini sempat mencegah anak kecil tadi untuk membuka jalur yang baru. Karena pada saat itu Irwan takut banget kalau misalkan mereka berdua tambah tersesat. Tapi dengan sangat yakin, anak kecil tersebut kemudian bilang kepada Irwan, "Jangan takut Om, saya udah biasa di sini. Saya tahu jalan-jalan tikus mana aja yang sekiranya nanti bisa membuat Om ini turun dengan lebih cepat." Dan kalian harus bayangkan bagaimana ekspresi wajahnya Irwan waktu itu. Di antara dia pasrah, dia takut juga. Jadi dia kayak cuman, ya udahlah, terserah deh. Karena pada saat itu Irwan sendiri sudah merasa energinya terkuras habis untuk sekedar berdebat dengan anak kecil tadi. Tapi memang yang menjadi anehnya adalah setiap kali kemudian anak kecil tersebut membuka jalur, mereka berjalan melewati area yang sebelumnya tidak pernah dilalui oleh orang lain, sampai mereka itu kayak nunduk-nunduk gitu kan supaya nggak kesangkut sama ranting. Nah, setiap kali hal tersebut dilakukan, yang membuat Irwan merasa terkejut adalah memang nanti di ujungnya jalanan tikus yang dibuka oleh anak kecil tadi bakal nembus ke jalanan setapak yang biasa dilalui oleh para pendaki. Dan memang pada akhirnya jalan tikus yang dibuat oleh anak kecil tadi bisa menghemat banyak waktu yang harus dilalui Irwan untuk sampai ke pos paling bawah dari gunung tersebut. Dan ketika dalam beberapa kesempatan Irwan selalu dikejutkan dengan hal yang mengagumkan semacam itu, pada akhirnya waktu itu Irwan ini bisa dibilang hatinya kayak luluh lah. Dia mulai percaya dengan kemampuan anak kecil tadi. Jadi yang awalnya Irwan cuma diem aja ya sepanjang perjalanan. Dia berjalan sambil kayak tertatih-tatih gitu kan, sambil memegang sebelah pundak dari anak kecil tadi. Pada akhirnya lama-kelamaan Irwan ini mulai mengajak anak kecil tersebut untuk ngobrol. Ya memang ngobrolnya hal-hal sederhana aja. Pada saat itu Irwan bertanya, "Nama kamu siapa? Kamu tinggal di mana?" Apa yang sedang dilakukan oleh anak kecil tersebut di gunung sampai akhirnya dia ketemu sama Irwan. Kemudian anak kecil tersebut udah sekolah atau belum, kemudian kelas berapa. Dan memang semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Irwan pada saat itu dijawab dengan sangat ramah oleh anak kecil tersebut. Jadi hal yang pertama dijawab oleh anak kecil tersebut adalah namanya. Dan di dalam ceritanya, Irwan ini tidak mau menyebutkan secara langsung siapa nama anak kecil tersebut yang sebetulnya, karena Irwan ini merasa khawatir, semisal dia menyebutkan secara langsung siapa nama anak kecil tersebut, nantinya akan mengganggu privasi dari keluarganya.
Jadi kita sebut saja pada saat itu anak kecil tersebut menyebut namanya sebagai Denny. Dan setelah menyebutkan namanya, pada waktu itu Denny juga mengatakan kepada Irwan bahwa dia tinggal di salah satu rumah yang dijadikan sebagai homestay, yang letaknya juga tidak terlalu jauh dari lokasi di mana gunung tersebut berada. Jadi kalau kalian yang belum pernah mendaki gunung dan belum tahu homestay itu apa, biasanya para pendaki yang datang dari tempat jauh-jauh, ketika mereka ingin istirahat dengan kenyamanan yang ada sebelum mereka ini naik gunung, biasanya mereka akan memilih untuk tinggal di homestay. Jadi kayak semacam penginapan. Dan kebanyakan memang kalau area pegunungan seperti itu, yang membuka homestay-nya adalah orang-orang atau masyarakat yang tinggal di daerah sekitar sana. Kemudian setelah menjelaskan tentang asal-usulnya, Denny juga menjawab pertanyaan Irwan tentang ngapain gitu kan. Anak kecil kayak Denny mainnya kok di gunung. Nah pada saat itu Denny menjelaskan bahwa memang dia setiap hari ada di gunung tersebut. Dia main di sana, naik turun gunung itu. Dan itu bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan bagi keluarganya. Lalu Denny juga mengatakan kepada Irwan bahwa sudah beberapa tahun belakangan Denny ini berhenti sekolah. Jadi pada saat itu posisinya dia sudah tidak lagi bersekolah. Dan kata Irwan ketika dia mendengarkan setiap jawaban yang diberikan oleh Denny, pada saat itu Irwan ini kayak diem aja. Karena memang dia merasa bahwa jawaban yang diberikan Denny itu kayak jawaban yang diberikan oleh anak-anak cerdas. Kalian ngerti nggak? Jadi kayak dari cara dia bicara, dari keramahannya dia, Irwan ini bisa ngerasain bahwa sepertinya Denny ini memang anak-anak yang sudah terlatih untuk ramah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Dan tidak terasa ketika mereka ini sudah melewati perjalanan yang memang estimasi waktunya sangat singkat sekali, dan Irwan menganggap bahwasanya pada saat itu waktu singkat tersebut dia dapatkan karena memang Denny ini berhasil membuka jalan gitu ya. Mereka berhasil melalui jalan-jalan tikus sampai akhirnya waktu itu Denny dan juga Irwan sampai di dekat base camp dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan Irwan masih ingat sekali, sekaligus baru menyadari ketika dalam perjalanan dia turun bersama Denny, pada saat itu dia sama sekali tidak menemui pendaki yang lain. Jadi dia tidak berpapasan dengan siapapun. Padahal seharusnya jalur pendakian itu kan rame. Meskipun pada saat itu memang bukan weekend, tapi setidaknya pasti ada lah ya 2 atau 3 orang pendaki yang naik ataupun turun. Tapi ketika kejadian tersebut terjadi, Irwan bilang dia sama sekali tidak menyadari hal tersebut karena dia terlalu asik memperhatikan bagaimana caranya Denny membuka jalan, sekaligus terlalu asyik untuk ngobrol sama Denny. Hingga pada akhirnya Denny dan juga Irwan ini sampai di titik di mana dari kejauhan mereka mulai bisa melihat bangunan base camp ada di depan mereka. Dan ketika sampai di titik tersebut, Denny dan Irwan ini berhenti berjalan. Dengan wajahnya yang ceria, pada saat itu Denny menunjuk ke arah base camp tadi. Dan dia bilang kepada Irwan, "Om, itu base campnya sudah kelihatan. Denny nganterin sampai sini aja ya, Om lanjut sendirian, kan udah nggak jauh. Soalnya Denny mau main lagi ke atas." Dan tentu saja pada saat itu Irwan mengangguk. Toh dia nggak bisa maksa dong Denny supaya mau mengantarkan dia sampai ke base camp. Apalagi pada saat itu Irwan merasa kalau kakinya ini sudah lumayan sekali mendingan ketimbang yang dia rasakan ketika dia baru saja terjatuh. Dan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya pada saat itu memang Irwan ini sudah memiliki niatan ingin memberikan sejumlah uang untuk Denny jajan. Nggak banyak, tapi setidaknya bisa lah buat Denny ini jajan gitu. Dan kalian harus bayangkan pada saat itu posisinya ketika kemudian Irwan ini lagi agak nunduk, dia pengen ngambil uang kertasnya dari dalam saku celana yang sedang dia pakai. Jadi otomatis kan dia nggak ngelihat ke arah Denny itu ya. Dan hal tersebut dia lakukan sebentar kok, nggak nyampe beberapa menit. Tapi ketika kemudian dia sudah berhasil mengambil uang tersebut dari saku celananya, dia baru pengen ngasih ke Denny. Pada saat itu dia sudah tidak lagi melihat ada sosok Denny di depannya dia. Otomatis pada saat itu Irwan kayak celingak-celinguk dong, nyariin ini Denny kemana. Dan ketika Irwan ini berbalik ke arah belakang, pada saat itu Irwan baru menyadari kalau sosoknya Denny ini udah ada sekitar 50 meteran di depannya dia, sambil lari-lari ceria gitu. Dan pada saat itu Denny sedang berlari bersama seekor anjing yang warnanya itu kayak putih agak krim. Jadi mereka berdua itu kayak lari nanjak ke jalur pendakian itu, posisinya sudah lumayan jauh. Dan hal yang bisa dilakukan oleh Irwan pada saat itu cuma bengong sambil ngeliatin Denny, karena dia nggak habis pikir aja,
kok bisa dalam sepersekian menit doang, tiba-tiba Denny udah pergi, udah sejauh itu, dan Irwan sama sekali nggak ngeliat perginya Denny itu kayak gimana. Dan pada saat itu Irwan cukup lama berdiri di titik tersebut sampai dia benar-benar nggak bisa ngeliat lagi sosoknya Denny dan juga anjing itu. Jadi mereka tuh kayak lama-lama udah hilang di tengah lebatnya pepohonan dan juga jalan yang menanjak. Dan Irwan bilang di dalam ceritanya, ketika momen tersebut terjadi, dia sama sekali nggak kepikiran yang macem-macem. Sama sekali enggak. Yang dia pikirkan pada saat itu, oh mungkin Denny ini lari kali ya tadi. Karena dia sudah terbiasa naik turun gunung, otomatis dia bisa sampai ke tempat itu dalam waktu yang cukup cepat. Dan kalian harus ingat pada saat itu Irwan sudah berusaha untuk memanggil Denny. Karena dia kepengen ngasih uang yang dia ambil tadi dari sakunya. Tapi pada saat itu, meskipun Irwan sudah berkali-kali mencoba memanggil namanya Denny dengan suara yang lantang, Denny ini kayak nggak bisa denger. Jadi dia nggak nengok sama sekali, dia nggak ngerespon. Hingga pada akhirnya ketika Irwan ini sudah tidak bisa lagi melihat sosok Denny dan juga anjing yang mengikutinya, pada saat itu ya sudahlah, akhirnya Irwan ini berpikir, nanti saya titip saja uangnya ke base camp. Karena tadi kan Denny sendiri bilang kalau dia sudah sering bolak-balik gunung tersebut. Jadi memang pada saat itu niatannya Irwan adalah dia ingin lanjut jalan ke base camp. Dia pengen meminta bantuan karena bagaimanapun kan pada saat itu kakinya masih dalam kondisi terkilir. Tapi anehnya ketika kemudian Irwan ini baru saja berjalan beberapa langkah menuju base camp tersebut, tiba-tiba saja rasa sakit luar biasa yang sebelumnya sudah mendingan di kakinya Irwan itu tiba-tiba saja kembali terasa. Bahkan pada saat itu saking sakitnya Irwan ini sampai nggak bisa berdiri. Jadi dia sengaja menjatuhkan badannya gitu di atas rumput-rumput sambil memegangi pergelangan kakinya. Pada saat itu Irwan tentu merasa bingung. Dia juga sempat ngerasa kaget karena rasa sakitnya tuh datang tiba-tiba. Dan akhirnya hal pertama yang dilakukan oleh Irwan pada saat itu adalah berteriak minta tolong. Karena pada saat itu Irwan yakin akan ada orang yang bisa mendengarkan teriakannya. Karena memang posisinya pada saat itu dia kan sudah tidak terlalu jauh lagi dengan base camp. Dan di base camp itu memang biasanya rame. Banyak ranger-ranger gunung yang menjaga di sana. Dan benar saja tidak terlalu lama berusaha untuk berteriak minta tolong. Pada akhirnya waktu itu ada beberapa ranger gunung yang datang menghampiri Irwan sambil membawa kayak semacam tandu. Dan ditolonglah Irwan pada saat itu kan. Dia dibawa di base camp, kemudian diobati seadanya. Jadi pada saat itu bagian pergelangan kakinya Irwan ini kayak diperban dulu supaya nggak terlalu banyak bergerak. Dan tentu saja hal pertama yang ditanyakan oleh para ranger gunung tersebut ketika mereka membawa Irwan ke base camp adalah apa yang terjadi kepada Irwan. Akhirnya Irwan ini berceritalah dari awal ketika dia menemani Niki untuk mendaki, sampai kemudian dia menemani Niki untuk buang air, kemudian Niki tiba-tiba saja menghilang, Irwan ini mencari tapi dia terpeleset dan terjatuh sampai kakinya terluka. Dan setelah menceritakan hal tersebut, pada akhirnya Irwan ini meminta tolong kepada ranger gunung tersebut untuk naik lagi ke atas, menolong sosok Mbak Niki sambil bantuin bawa barang-barang mereka yang masih tertinggal di sana. Karena Irwan kan udah nggak bisa naik dengan kondisi dia yang seperti itu. Dan mendengar penjelasan yang diberikan oleh Irwan pada saat itu secara mengejutkan, para ranger gunung tersebut menjelaskan kepada Irwan bahwa Niki itu sudah dievakuasi dari tadi malam. Jadi dari sebelum subuh, Niki itu sudah turun. Dan pada saat itu Niki ini posisinya sudah pulang. Jadi memang Niki dan Irwan ini tidak sempat ketemu lagi. Dan menurut keterangan yang didapatkan oleh para ranger gunung tersebut dari Niki, yang terjadi di atas sana adalah ketika Niki ini terbangun sebelum subuh, Niki ini kayak ngerasa marah sama Irwan. Karena pada saat itu dia menganggap Irwan sudah telat membangunkan dia. Padahal kan sebelumnya Irwan ini sudah berjanji kepada Niki kalau mereka akan melanjutkan pendakian ketika dini hari. Karena memang pada saat itu Niki kan kepengen ngelihat matahari terbit. Nah, sambil menahan rasa marahnya, pada saat itu Niki yang bangun sebelum subuh akhirnya mendatangi tendanya Irwan. Tapi ketika kemudian dia sampai ke tendanya Irwan, dia manggil-manggil Irwan gitu kan, tapi nggak ada jawaban. Ketika Niki ini nekat membuka tenda tersebut, ternyata Irwan nggak ada di sana. Nah, disinilah terjadi kesalahpahaman. Niki menganggap bahwa Irwan ini sudah tidak bertanggung jawab. Karena Niki mengira Irwan ini sudah pergi
pergi duluan meninggalkan Niki tanpa kabar, tanpa pamit gitu kan. Dan kata Ranger gunung tersebut ya, masih bercerita kepada Irwan, waktu itu Niki nangis lah karena dia ngerasa sendirian kan di situ. Dia nggak tahu jalan turunnya gimana. Akhirnya ada beberapa pendaki yang waktu itu memang membangun tenda di sekitar mereka, menawarkan bantuan kepada Niki. Apakah Niki pada saat itu mau mereka temani untuk turun ke base camp? Dan pada akhirnya Niki mau. Jadi singkat cerita, pada saat itu Niki ini udah turun duluan nih, sendirian ditemani oleh pendaki-pendaki yang lain. Dia sama sekali nggak tahu apa yang terjadi terhadap dirinya Irwan. Bahkan sampai detik-detik terakhir ketika Niki ini pulang, dia masih menganggap kalau Irwan ini sudah meninggalkan dia sendirian di sana. Niki marah. Dan hal lain yang disampaikan oleh para ranger gunung tersebut adalah, kalian harus ingat bahwasanya Irwan dan beberapa ranger yang ada di gunung tersebut sebenarnya sudah saling mengenal. Karena memang posisinya pada saat itu Irwan ini memang sudah mendaki gunung tersebut beberapa kali. Lalu ketika laporan tentang Niki ini masuk ke base camp, kemudian Niki ini sampai di base camp, kemudian diantarkan pulang gitu kan. Nah pada saat itu beberapa ranger gunung ini yang merasa mengenal sosok Irwan, mereka ini kan kayak nggak percaya ya kalau misalkan Irwan ini bisa lari begitu saja dari tanggung jawab. Akhirnya beberapa dari mereka ini memutuskan untuk kembali ke atas, mencoba untuk mencari Irwan ini sebenarnya kemana. Tapi meskipun mereka sudah berusaha untuk mencari, sampai pagi menjelang, mereka sama sekali tidak bisa menemukan sosok Irwan ini ada di mana. Dan sebetulnya di jam ketika Irwan ini muncul, teriak minta tolong di titik yang dekat dengan base camp, itu beberapa ranger gunung rencananya memang sudah kepengen naik lagi ke atas untuk melanjutkan pencarian si Irwan. Tapi syukurnya pada saat itu Irwan ini justru sudah muncul duluan di area dekat base camp. Tapi memang beberapa ranger gunung yang pada saat itu sempat menemukan posisinya Irwan terbaring meminta tolong, itu sempat merasa heran. Karena memang lokasi tempat di mana Irwan ini berada, itu adalah sebuah area yang sama sekali jarang dilewati oleh para pendaki. Jadi itu merupakan sebuah jalur yang dulunya memang pernah ada, tapi saat itu sudah ditutup, sudah tidak boleh dilalui lagi oleh para pendaki. Dan mendengar semua cerita yang dijabarkan oleh para ranger gunung tersebut, pada akhirnya Irwan yang sebelumnya tidak sempat menceritakan pertemuan dia dengan sosok anak kecil bernama Denny, mau tidak mau jujurlah kepada beberapa para ranger gunung tersebut. Irwan mengatakan bahwa ketika dia jatuh, dia ditolong oleh sosok anak kecil namanya Denny. Ciri-cirinya begini gitu kan, diceritain sama Irwan. Dan ketika mendengar ceritanya Irwan, pada saat itu ekspresi wajah dari beberapa ranger gunung tersebut kayak agak diem. Kemudian beberapa di antara mereka itu kayak ada yang saling melirik satu sama lain. Dan reaksi yang dimunculkan oleh mereka itu pada akhirnya membuat Irwan ini kayak ngerasa, ada apa ya? Kok kayak ada sesuatu ya yang gak pengen diceritain sama saya. Dan karena merasa curiga, akhirnya pada saat itu Irwan ini kayak agak mendesak para ranger gunung tersebut untuk ngomong sama dia. Karena memang posisinya pada saat itu Irwan dan para ranger gunung itu sudah kenal lumayan dekat. Dan akhirnya pada saat itulah sebuah fakta yang sangat mengejutkan didapatkan oleh Irwan dari cerita yang disampaikan oleh beberapa ranger gunung senior yang waktu itu ada di dalam ruangan tersebut. Jadi ranger gunung yang memang kerjanya udah puluhan tahun lah di gunung itu. Jadi mereka ini sudah tahu seluk-beluk segala macam cerita yang sudah pernah terjadi di sana. Para ranger gunung senior tersebut mengatakan bahwa Denny itu sudah meninggal dunia. Dan meninggal dunianya itu sudah sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi Denny itu merupakan anak dari pasangan yang pada saat itu memang membuka sebuah homestay yang tidak jauh dari kaki gunung tersebut. Persis seperti apa yang diceritakan oleh Denny kepada Irwan sebelumnya kan. Dan memang saat hidup dulu, Denny ini memiliki seekor anjing berwarna putih agak krem yang selalu ikut dia kemanapun dia pergi. Jadi biasanya ketika Denny ini main naik ke atas gunung, kemudian turun lagi, biasanya anjing tersebut memang menemani Denny selalu. Dan para anggota ranger gunung yang senior tersebut memang sering menyaksikan hal tersebut terjadi. Bahkan mereka sering kok saling sapa satu sama lain. Hingga kemudian di suatu hari ketika hujan lebat, orang tuanya Denny ini mencari keberadaannya Denny. Denny di mana kok belum pulang ya? Padahal hujan lebat banget. Mereka takut di atas ada badai. Mereka ini takut Denny ini terjebak hujan. Dan seharian itu orang tuanya Denny memang nungguin gitu di base camp sampai anaknya ini turun ke bawah. Tapi memang sayangnya Denny ini tidak pernah lagi turun ke bawah. Karena di keesokan harinya berdasarkan laporan dari beberapa pendaki yang kebetulan melewati tempat
di mana Denny ini terjatuh, pada akhirnya diketahuilah Denny ini mungkin terpleset ketika dia ini pengen berlari untuk turun dari gunung itu. Sayangnya ketika terjatuh, Denny ini mungkin jatuhnya dari dataran yang cukup tinggi, dalam posisi tertelungkup, kemudian bagian organ pentingnya itu menghantam jalanan, menghantam batu dengan sangat keras. Jadi memang pada saat itu Denny ini meninggal di tempat. Dan menurut beberapa orang yang pada saat itu menemukan jasadnya Denny, ketika Denny ini diangkat dari tempat di mana dia terjatuh, posisinya pada saat itu anjing kesayangannya Denny ini memang duduk ngeliatin aja, sampai kemudian akhirnya Denny ini dibawa pulang ke rumah. Dan menurut para anggota Ranger Gunung yang senior tadi, ketika kemudian Denny ini sudah meninggal dunia, anjing kesayangannya Denny itu udah sama sekali nggak pernah mau lagi pulang ke rumahnya dia. Jadi ke rumahnya Denny dan juga orang tuanya. Meskipun pada saat itu sebetulnya orang tuanya Denny ini selalu berusaha untuk membuat anjing itu pulang. Karena bagaimanapun kan itu adalah anjing keluarga mereka. Tapi nggak tahu kenapa anjing itu kayak cuma pengen bolak-balik naik turun di gunung tersebut. Kayak seolah-olah dia ini masih berusaha untuk mencari di mana keberadaannya Denny. Kok Denny nggak pulang-pulang ya? Mungkin begitu. Dan di tahun-tahun awal ketika Denny ini baru saja meninggal, mungkin kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu banyak kok pendaki yang menyaksikan ketika anjingnya Denny ini sering lewat di depannya mereka. Ketika anjing tersebut naik, turun gitu di area pegunungan tersebut. Bahkan anjing tersebut sempat akrab kok dengan beberapa pendaki lain yang sering naik ke gunung itu. Hanya saja memang beberapa tahun kemudian, para anggota Ranger gunung yang bekerja di base camp tersebut sudah tidak pernah lagi melihat sosok anjing itu bolak-balik. Jadi kan kalau biasanya setiap hari sekali atau 2 kali mereka pasti sempet gitu ngelihat anjing itu lewat di depan mereka. Tapi setelah beberapa tahun berlalu, anjing itu kayak udah nggak pernah lagi muncul. Jadi pada saat itu para ranger gunung tersebut berpikir kemungkinan besar anjing tersebut mati di atas. Karena memang waktu itu usia anjing tersebut kan sudah tua juga. Hanya saja memang tidak ada satupun orang yang berhasil menemukan di mana jasad anjingnya Denny itu mati. Meskipun pada saat itu orang tuanya Denny ini berusaha untuk nyari itu anjing kalau misalkan memang mati, matinya di mana, mau dikuburin gitu sama mereka. Tapi waktu itu nggak ketemu. Dan nggak tahu kenapa para ranger gunung tersebut juga nggak terlalu detail ya alasannya apa. Mereka juga nggak berani, sungkan untuk bertanya terlalu dalam. Pada akhirnya keluarganya Denny ini memutuskan untuk pindah dari kawasan tersebut. Jadi homestay yang mereka miliki selama ini di sana itu ditutup. Jadi tahu-tahu mereka tuh kayak pindah begitu aja tanpa terlalu banyak mengucapkan sesuatu kepada para ranger gunung yang mereka kenal di base camp tersebut. Dan Irwan bilang ketika dia mendengarkan penjelasan panjang lebar yang diberikan oleh para ranger gunung yang pada saat itu berkumpul di dalam base camp hanya untuk menceritakan tentang kisah itu kepada Irwan. Irwan bilang badan dia waktu itu langsung terasa lemas. Yang pertama, dia kepikiran tentang sosok Nikki. Karena dia yakin betul kalau misalkan dini hari tersebut Nikki itu memanggil dia keluar dari dalam tenda, kemudian minta ditemenin untuk buang air, dan tiba-tiba saja Nikki menghilang. Kemudian Irwan berusaha mencari hingga pada akhirnya dia terjatuh. Kalau misalkan cerita yang dijabarkan oleh Nikki kepada pendaki lain ataupun kepada para ranger gunung itu berbeda, lalu siapa yang salah dan benar? Bagaimana kesalahpahaman itu bisa terjadi? Karena Irwan sendiri nggak mungkin bisa sampai di base camp dalam kondisi terluka kalau misalkan hal tersebut tidak benar-benar terjadi kepada diri dia. Kemudian hal kedua yang membuat Irwan ini benar-benar merasa speechless adalah tentang fakta sosok Denny yang baru saja dia dengar diceritakan oleh beberapa anggota ranger gunung senior yang ada di sana. Bagaimana mungkin waktu itu Irwan ternyata ditolong oleh sosok hantu anak kecil yang ternyata sudah meninggal beberapa tahun yang lalu di gunung tersebut. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Irwan merasa nggak percaya. Tapi mau gimana lagi? Irwan betul-betul ngerasain dia dipegangin sama Denny ketika dia turun dari batu. Dia betul-betul ngerasain ketika pergelangan kakinya dipijit oleh Denny, kemudian ngerasa mendingan. Dia betul-betul melewati perjalanan ketika Denny ini ngebuka setiap jalanan tikus sampai akhirnya dia dan juga Irwan ini bisa turun ke area base camp. Dan kata Irwan, mungkin karena pada saat itu reaksi yang diperlihatkan oleh Irwan setelah semua fakta yang dia dengar itu kelihatan cukup mengkhawatirkan, pada akhirnya ranger-ranger gunung yang waktu itu ada di sekitarnya dia berusaha untuk menenangkan Irwan. Satu hal yang selalu diingat oleh Irwan yang pernah dikatakan oleh salah satu anggota ranger gunung kepada dia waktu itu adalah,
Hal-hal mistis semacam itu adalah sesuatu yang sudah sangat lazim, yang sudah sangat biasa terjadi dalam keseharian mereka selama mereka bekerja di gunung. Karena memang sejatinya gunung adalah tempat tinggal dari mereka-mereka yang gaib. Hanya saja memang mereka ini selalu berusaha untuk kelihatan cool, untuk kelihatan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di gunung tempat di mana mereka bekerja. Karena memang tidak akan ada banyak orang yang bisa percaya dengan hal-hal gaib yang sebetulnya ada di sekitar mereka. Itulah mengapa mereka berusaha untuk menenangkan Irwan. Karena mereka tahu apa yang baru dilalui oleh Irwan itu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diterima oleh akal sehat. Bahkan pada saat itu, salah satu anggota dari Ranger Gunung tersebut bilang kepada Irwan, ya udah bersyukur aja. Kamu udah selamat, kamu udah sampai di sini, terlepas siapa yang nolongin kamu, bersyukur, kamu masih bisa hidup. Dan setelah kejadian tersebut, Irwan bilang dia sempat melalui waktu yang cukup lama untuk absen naik ke puncak gunung. Selain karena dia merasa trauma, dia juga merasa bahwa cedera yang dia dapatkan di pergelangan kakinya itu lumayan parah. Jadi proses penyembuhannya sampai dia bisa kembali berjalan dengan normal itu lumayan lama. Tapi terlepas dari itu semua, Irwan mengaku bahwa dia tidak pernah lagi memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sosoknya Denny. Entah itu secara langsung ditampakkan gitu ya, atau melalui mimpi. Itulah yang kadang-kadang membuat Irwan ini kayak ngerasa kangen gitu dengan sosoknya Denny. Karena meskipun sebentar, tapi Irwan ini merasa dia sudah berhutang budi dengan Denny. Dia juga merasa kangen dengan sikapnya Denny yang ramah, yang riang, yang ceria. Dan terlepas apakah pada saat itu Denny ini betul-betul adalah sosok hantu atau sosok residual energi, entahlah. Irwan gak mau pusing memikirkan hal tersebut. Hanya saja semenjak kejadian tersebut terjadi, Irwan bilang dia mulai percaya bahwasanya di sekitar kita, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sesungguhnya ada makhluk-makhluk gaib yang pada saat itu juga memiliki kehidupan mereka di dimensinya mereka. Dan di dalam ceritanya ini juga Irwan ingin menyelipkan kata maaf kepada sosok Mbak Niki. Barangkali aja ada keajaiban Mbak Niki yang di tahun 2017 pernah mendaki sebuah gunung di Jawa Tengah. Kemudian naik gunung tersebut dengan seorang guide yang pada akhirnya terjadi salah paham. Mbak Niki mengira kalau misalkan guide-nya Mbak Niki ini ninggalin Mbak Niki. Padahal sebetulnya enggak, Mbak. Irwan ingin menjelaskan kepada Mbak Niki kalau misalkan Irwan ini jatuh ketika Irwan nyariin Mbak Niki. Jadi Irwan berharap bahwasanya Mbak Niki bisa memaafkan Irwan dan tidak ada lagi kesalahpahaman di antara kalian. Karena jujur meskipun sudah lama berlalu, Irwan ini kayak masih merasa bersalah kepada Mbak Niki. Jadi Irwan ini minta maaf ya Mbak Niki, dan semoga Mbak Niki berbesar hati untuk bisa menerima permintaan maafnya Mas Irwan. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah rekam misteri yang dikirimkan oleh salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Irwan. Dan pembelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisahnya Irwan ini adalah ketika kita sedang mampir di sebuah tempat, dimanapun itu, apalagi di pegunungan, akan sangat lebih baik bagi kita kalau kita berusaha untuk berhati-hati terhadap ucapan kita, terhadap perilakunya kita, bahkan terhadap apa yang kita pikirkan, terhadap sesuatu yang pada saat itu mungkin bisa kita lihat ataupun tidak bisa kita lihat. Selalu ada peraturan yang tidak tertulis yang harus bisa kita hargai dimanapun kita berada. Dimanapun bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Karena setiap cerita yang berkaitan dengan pendakian gunung seperti ini jujur selalu mengingatkan saya dengan masa lalunya saya. Jadi saya kepengen menyampaikan sebuah nasihat yang sebelumnya pernah disampaikan oleh almarhum kepada saya. Bahwasanya ketika kita sedang mendaki gunung, sesungguhnya kita ini adalah tamu bagi mereka-mereka yang rumahnya memang ada di gunung tersebut. Jadi selayaknya manusia saja, ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, tentu kita ingin tamu kita itu bersikap sopan kan? Begitu pula kita sebagai manusia ketika kita sedang mendatangi tempat mereka. Terlepas kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan makhluk-makhluk gaib di sekitar kalian, tapi kalian harus menghargai tuan rumah yang ada di sana. Dan tuan rumah yang ada di gunung itu bukan hanya melulu tentang hal-hal gaib, tentang hal-hal mistis. Karena kalian harus sadar, pepohonan yang ada di sana, bebatuan yang ada di sana, mata air yang ada di sana, mereka semua adalah pemilik dari gunung itu. Mereka adalah tuan rumah yang ada di sana, dan kalian harus menghargai mereka.
Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton channel YouTube ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.